Oke, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu semua. Eh, Terima Nah, kasih sudah hadir di podcast kali ini yang saya bawakan. Ini judulnya mungkin Supply Chain System Connectivity Risk and Challenge gitu ya. Ini mungkin tidak berhubungan langsung, tapi berhubungan sih. Ada yang berhubungan, ada yang mungkin tidak gitu ya. Ini lebih ke sharing pengalaman aja. Sharing pengalaman saya selama kurang lebih berapa tahun ya, 16 tahun lebih bergerak di bidang IT gitu ya. Eh, jadi sharing pengalaman kira-kira hubungannya apa sih IT-nya, IT, konektivitas antar aplikasi gitu, hubungannya dengan supply chain. Eh, Sebagai eh, perkenalan, tadi nama udah, saya 14 tahun bekerja di Tupperware Indonesia sebagai IT Head. Terus sebelumnya bekerja sebagai IT Consultant juga untuk perusahaan multi finance. Lalu 3 tahun di perusahaan telekomunikasi gitu ya sebagai IT Manager. Latar belakang pendidikan saya S1-nya elektro dan sastra Jerman. Lalu S2-nya saya di eh, Magister Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia gitu ya. Saya seneng tentang IT karena dari awal berkarir itu memang di tabloid komputer gitu ya. Mungkin rekan-rekan zaman dulu tahu gitu pernah belajar komputer, ada yang namanya tablet komputer PC Plus. Nah, itu saya satu dari dua orang yang bikin gitu ya. Dan di 2013 itu akhirnya tidak berjalan lagi. Setelah 13 tahun saya udah keluar waktu itu. Jadi gitu, sepanjang karir eh, lebih memang menangani banyak aplikasi maupun koneksi antar antar aplikasi gitu ya, sekali selain juga menangani infrastruktur gitu ya. Terakhir saya juga belajar IoT. eh, Lalu terakhir juga belajar project management dan bulan ini awal bulan dapat PMP gitu ya. Terus sekelumit tentang nanti kita lihat hubungan dari masing-masing itu ada di slide ini apa saya coba mengcombine gitu ya. Jadi ini lebih ke pengalaman dan sharing pengalaman dan mungkin sedikit curhat gitu ya nantinya. Supaya mungkin ada teman-teman juga di pekerjaan yang berhubungan dengan supply chain atau yang lain juga ada gambaran bagaimana sih di balik sistem yang mensupport Bapak Ibu itu teknologi di balik itu gitu ya. Oke, saya mulai dari background dulu dan konteksnya. Eh, ini kalau kita lihat di bidang supply chain ya terutama itu kan sebenarnya saling berhubungan antara ERP-nya, TMS-nya, CRM, lalu berhubungan juga dengan front end. Kalau misalnya eh, perusahaan Bapak Ibu itu eh, berhubungan langsung dengan customer gitu ya. Lalu di balik itu juga ada payment gateway dan mungkin di antara eh, apa masing-masing aplikasi itu banyak yang bisa jadi tidak berhubungan atau bisa jadi saling berhubungan. Itu tergantung dari eh, kematangan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan gitu ya. Ada yang sudah lebih rapi, misalnya menggunakan middleware atau aplikasi-aplikasi yang lebih canggih gitu ya. Ada yang masih sangat manual gitu ya. Misalnya dari satu aplikasi ke aplikasi lain nggak nyambung, itu bisa terjadi gitu ya. Kalau perusahaannya belum terlalu mature gitu ya. Tapi kalau yang sudah mature sudah sangat canggih gitu ya. Nah ini kita bahas sedikit mungkin sebagai pengetahuan dari untuk Bapak Ibu semua gitu ya. Eh, Lalu apa sih backgroundnya? Itu backgroundnya karena kita sama-sama tahu supply chain itu tuh makin makin lama memang berkembang dan semakin kompleks gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang sangat spesifik gitu ya dan
harus berhubungan dengan satu sama lain gitu ya. Yang saya tahu ERP pun tidak bisa 100% memenuhi kebutuhan. Jadi biasanya juga saling koneksi dengan aplikasi yang lainnya. Nah, itu butuh juga jembatan gitu ya. Jembatan untuk memastikan semua proses dan data transfernya bisa dilakukan dengan sangat baik gitu ya. Yaitu yang seperti saya bilang sistem beroperasi kadang saling apa sendiri-sendiri gitu ya antara misalnya ERP, WMS, TMS. Nah, itu butuh jembatan gitu ya. Terus kadang itu membuat eh, datanya terpisah satu sama lain gitu ya. Jadi membuat datanya itu terlambat di satu apa antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Nah, nanti kita lihat itu backgroundnya. Kenapa saya membahas ini karena dari pengalaman eh, hampir 60% sebenarnya dari tim IT itu hubungannya berhubungan dengan masalah integration seperti ini di operationalnya gitu ya. Oke. Nah, ini saya ingin lagi kenapa penting gitu ya? Karena saat ini semua bidang gitu ya, baik supply chain, sales, marketing, butuh semua data yang cepat dan respons yang cepat dari setiap apa kejadian gitu. Jadi kalau misalnya eh, masing-masing eh, punya aplikasi dan yang dipegang dan masing-masing tidak bisa berkoordinasi, maka akan sulit gitu ya. Keputusan juga diambil akan lebih lambat gitu ya. Lalu data visibility. Misalnya di tim warehouse misalnya, pingin tahu eh, data penjualan 1 jam yang lalu contoh gitu ya, itu berapa banyak sih? Nah kalau misalnya datanya tidak terhubung antara front end maupun ERP dan WMS, tim warehouse juga nggak tahu gitu. Ini kita harus menyiapkannya seperti apa, berapa banyak dan bagaimana strateginya gitu. Nah itulah makanya butuh butuh eh, konektivitas yang bagus gitu ya supaya masing-masing bagian bisa saling bersinergi gitu ya. Itu seperti itu. Lalu keputusan bisnis juga saat ini sangat data driven gitu ya. Jadi semua keputusan inginnya cepat dan kalau bisa sedapat mungkin bisa real time gitu. Kalau bisa meskipun secara ininya nggak kalau kalau dari pengalaman saya nggak ada beberapa poin yang nggak perlu real time juga gitu. Hanya di banyak bidang data driven itu sangat eh, dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan dan itu butuh data yang solid gitu ya dari beberapa macam aplikasi atau sistem yang ada. Nah, itu juga saat ini juga cross company collaboration. Misalnya, kalau misalnya warehouse misalnya di pengalaman saya sebelumnya, warehouse itu di manage oleh perusahaan yang lain gitu misalnya. Nah, itu juga butuh data, konektivitas data yang benar-benar sempurna gitu supaya apa prosesnya berjalan dengan mulus antara perusahaan maupun vendor yang mensupport dari operasional perusahaan gitu ya. Lalu konektivitas juga sangat penting terutama untuk beberapa perusahaan atau bisnis yang saat ini misalnya di manufaktur atau di pabrik atau di mana gitu yang membutuhkan atau memanfaatkan teknologi IoT maupun cloud gitu ya. Nah, ini tantangan yang baru lagi eh, saat ini bagaimana misalnya antar cloud karena perusahaan itu belum seragam penggunaan cloudnya itu saling berhubungan aplikasinya satu sama lain eh, di eh, platform cloud yang berbeda gitu. Nah, itu juga challenge-nya juga gitu ya untuk masalah connectivity. Oke, lalu
benefit dari sistem yang terkoneksi itu apa sih? Tentu rekan-rekan tadi sudah paham, data integrity ini sangat penting dalam sebuah perusahaan. Bagaimana sebuah data nggak boleh tuh antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya datanya bisa beda hanya karena misalnya delay. Delay data itu dikirim dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya gitu ya. Ini saat ini udah jadi hal yang tabu gitu ya, data integrity untuk masalah kalau terjadi isu di masalah data integrity. Apalagi kalau datanya ternyata salah gitu, wah parah tuh gitu ya. Terus real time visibility, real time visibility itu seperti yang tadi saya infokan, bagaimana caranya, misalnya dari bagian sales bisa langsung data penjualannya dilihat oleh tim warehouse untuk penyiapan barangnya. Nah, itu juga membutuhkan apa menjadi salah satu manfaat bagaimana sistem terkoneksi satu sama lain secara sempurna. Itu juga salah satu benefitnya. Jadi kecepatan eksekusinya bisa lebih cepat. Oke. Lalu ini juga forecast accuracy. Bagaimana misalnya eh, bisa dilihat, oh nanti kita harus menyiapkan berapa banyak atau untuk kapan dan di mana dan kira-kira penjualannya akan seperti apa. Ini juga bagian dari keuntungan kalau sistemnya terkoneksi satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, ini juga faster data delivery. Bagaimana data dari masing-masing aplikasi bisa saling berhubungan dan cepat bisa disimpan. Misalnya, ketika di bagian front end konsumen membeli di aplikasi front end, lalu bayar menggunakan payment gateway misalnya, bagaimana data itu masuk ke dalam ERP dan disimpan dan statusnya paid. Nah, untuk statusnya bisa paid supaya bisa di apa langsung dijalankan deliverynya oleh warehouse, itu juga jadi salah satu keuntungan mengapa sistem yang terkoneksi secara terintegrasi itu sangat dibutuhkan gitu ya. Lalu proses automation. Tentu dengan sistem yang terkoneksi satu sama lain sudah tidak memungkinkan ada peran manusia di situ. Jadi semuanya memang harus dijalankan oleh mesin gitu ya. Baik apa secara otomatis, nggak bisa lagi apa di ada peran manual supaya apa supaya salah apa tiap sistem itu bisa saling terintegrasi. Kecuali ada isu gitu ya, ada isu mau nggak mau, mungkin pada beberapa kondisi harus dijalankan manual sambil menunggu otomatisasi itu bisa berjalan kembali. Gitu ya. Oke, bisnis impact-nya apa? Kalau datanya sudah terintegrasi semua, tentu kalau di sisi supply chain ada, dan bisnis pada umumnya ada inventory dan sales accuracy. Ini akan jadi lebih baik dan lebih cepat sebenarnya. Eh, Lalu data latensinya dari seperti yang saya infokan dari aplikasi front end sampai ke warehouse misalnya untuk dijalankan pengirimannya itu bisa lebih cepat gitu ya. Lalu lead time-nya juga lebih cepat karena apa? Kayak sekarang ini kan misalnya contoh di e-commerce gitu ya, bagaimana barang yang dipesan jam pagi gitu ya bisa sampai mungkin siang atau sore. Nah, itu juga membutuhkan sistem yang terintegrasi gitu ya. Seperti itu. Jadi itu salah satu contoh nyatanya. Lalu tipe koneksi seperti apa? Ini dari pengalaman saya aja, mungkin dari teman-teman yang lain ada apa contoh lain yang pernah dipakai. Kebetulan ini saya contohnya beberapa yang pernah saya pakai gitu ya. DB Connection ini misalnya satu aplikasi dengan aplikasi lainnya pakai eh, koneksinya tuh pertukaran datanya tuh pakai
database connection gitu ya. Kalau ini SSIS kalau di Microsoft itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi nggak pakai tools yang lain, bener-bener SQL to SQL gitu. Ini contohnya saya pernah pakai, bahkan satunya di on-premise gitu ya, satunya di cloud. Itu juga pernah kita lakukan. Meskipun agak-agak tricky. Terus ETL juga ini salah satu bagaimana data ditransfer dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Nah, ADI ini salah satu eh, cara koneksi antar aplikasi yang cukup lama gitu ya. Ini terutama dipakai di ERP besar gitu. Eh, jadi modelnya ini nggak real time. Jadi data itu di, istilah kata dicemplungin ke dalam satu table. Nah, di dalam table itu baru dijalankan scheduler untuk diinsert, untuk dimasukkan ke tabel utama untuk dijalankan oleh sistem ERP-nya. Contohnya seperti itu, gitu ya. Biasanya itu ada table atau folder penampungnya dulu supaya eh, datanya lalu diambil setelah apa masuk ke tampungan itu baru nanti dijalankan oleh sistemnya menggunakan scheduler gitu ya. Ini cukup banyak. SFTP juga sama. Ini biasanya baik internal maupun eksternal juga menggunakan SFTP juga untuk pertukaran data. Tapi ini udah cukup tua juga nih. Ini cara koneksi yang cukup tua dan boleh dibilang ini sangat tidak real time juga gitu karena di balik itu biasanya datanya dilempar dulu ke satu folder yang secure gitu, nanti oleh penerima diambil lalu setelah itu diproses gitu ya. Lalu juga yang paling umum API, baik itu misalnya REST, webhook, SOAP maupun yang terbaru misalnya GraphQL gitu ya, yang cukup baru ini. Untuk menghubungkan atau untuk melempar untuk melempar data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Ini cukup sangat umum lah kalau boleh dibilang dan yang terakhir GraphQL ini yang saya tahu dipakai untuk aplikasi e-commerce atau social commerce misalnya Shopify. Itu mereka per tahun tahun depan atau awal tahun ini ya mereka sudah mulai bermigrasi gitu ya. Itu karena memang penggunaan apa data yang dikirim tuh benar-benar hanya yang dibutuhkan saja gitu ya. Kalau API kan kadang-kadang ditembak semuanya gitu ya. Oke, ada juga yang pakai middleware tadi. Mungkin seperti Kafka nih kalau di perbankan yang saya tahu banyak pakai Kafka, MuleSoft. Yang terbaru, yang belakangan rame juga pakai N8N. Ini boleh dibilang juga ya boleh dibilang juga bisa dianggap sebagai middleware. Lalu Zapier ini mirip tapi dia lebih lebih lama daripada N8N. Ini bisa menghubungkan satu aplikasi ke aplikasi lainnya di tengah gitu ya. Sebenarnya ada lagi kayak OSB Oracle Service Bus itu yang pernah dulu dipakai juga di perusahaannya saya sebelumnya. Itu menghubungkan antara Oracle GDE ERP dengan WMS dari DHL gitu ya. Itu pakai Oracle Service Bus. Lalu terakhir yang saya tahu juga ada MQTT. Ini biasa standar dari eh, apa IoT untuk pengiriman data dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari perangkat IoT ke server gitu ya. Ini menggunakan protokol MQTT. Oke, nah ini dilihat dari koneksi karena saling berhubungan dengan satu sama lain gitu ya, antar aplikasi. Tentu yang paling besar adalah risiko putus atau risiko malfungsi dari koneksi tersebut gitu ya. Dari pengalaman ada banyak sekali apa hal-hal yang
membuat koneksi itu tidak jalan dengan sempurna gitu ya. Eh, Ini kalau boleh di apa di summarize gitu ya, high level, sebenarnya itu bisa ditangani dengan risk management yang benar gitu ya. Mulai kita merencanakan risk planningnya, bagaimana kita apa policy prosedurnya kalau resiko terjadi. Lalu kita mulai mengidentify ketika kita menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, kita harus meregister, mencatat semua risiko-risiko yang atau potensial risiko yang mungkin terjadi. Contoh misalnya antara ERP dan WMS kalau pakai middleware. Nanti saya sebutkan di belakang. Seperti apa contohnya yang saya bikin untuk risk management dari aplikasi apa koneksi antar aplikasi gitu. Tapi pastinya kita harus di awal harus mengidentifikasi risiko baik di awal maupun selama sistem itu nyambung gitu ya. Jadi mungkin ada risiko-risiko lain yang di awal nggak terlihat, tapi ketika sudah berjalan risiko itu muncul gitu ya. Dan bahkan mungkin dari risiko karena terjadi akhirnya menjadi isu gitu ya. Nah, ini juga harus dikuantifikasi. eh, di kualitatifnya nanti kita lihat, dianalisa, lalu prioritasin. Misalnya ketika kita punya API gitu ya, terus tiba-tiba eh, koneksi putus. Nah, kalau koneksi putus itu prioritas keberapa tuh gitu ya. Atau kalau misalnya tiba-tiba listrik nggak stabil, let's say begitu, karena kebetulan pakai data center sendiri gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini juga harus dilihat di kita harus mencatat dari resiko yang teridentifikasi, lalu kita listkan prioritinya mana yang priority satu, dua, tiga. Meskipun kalau IT kelihatannya kalau dari luar semua priority, tapi sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kita prioritaskan lebih gitu ya. Lalu kita lihat juga probability-nya dan impact-nya seperti apa itu di kualitatif risk management gitu ya. Lalu dikuantify kalau misalnya ini putus koneksi, kita rugi berapa tuh? Misalnya putusnya sejam gitu. Berapa transaksi yang nggak bisa jalan atau jadi nggak bisa terjadi gitu ya. Atau cost-nya berapa kalau misalnya putus eh, koneksi ketika data dari ERP ke WMS nggak jalan. Jadi di warehouse-nya, tim di warehouse nggak bisa kerja gitu ya. Berapa itu potensial resikonya. Itu juga harus dikuantifikasi. Sebenarnya bisa dikuantifikasi juga gitu ya. Baik waktu, cost maupun skop kerjanya. Lalu dari risiko-risiko itu juga harus dilihat, eh, harus dibuat risk response-nya. Nanti kita lihat risk response-nya seperti apa yang pernah saya lakukan gitu ya, terhadap risiko-risiko terutama untuk yang eh, connectivity antar aplikasi seperti ini gitu ya. Gimana caranya untuk menekan kemungkinan atau opportunity-nya, ada opportunity-opportunity yang bisa kita enhance gitu ya. Nah, terus kalau terjadi apa yang harus kita lakukan, responsnya seperti apa gitu ya. Caranya bagaimana dan lain sebagainya. Lalu yang paling penting juga ini adalah bagaimana kita secara operasional selalu memonitor resiko-resiko yang kemungkinan muncul gitu ya. Bisa jadi tadi seperti saya bilang risiko itu selalu ada dari awal maupun sepanjang proses gitu ya. Nah, itu kita harus monitor kalau misalnya ada risiko kita harus nambahin lagi ke risk register yang kita punya gitu ya. Dan kita bikin juga bagaimana responsnya nantinya gitu. Nah, ini saya mau tunjukin risk respon ketika yang pernah saya lakukan gitu ya. Misalnya data inkonsistensi. Sebelum itu,
sebelum itu. Kan kalau tadi lihat risknya, step-stepnya tadi sudah dilakukan. Nah, untuk risk response itu sebenarnya kalau dalam ilmu manajemen risiko kan ada yang bisa di accept. Kalau ini resikonya negatif risk ya. Eh, itu kan bisa di accept, bisa di mitigation, bisa di transfer, atau bisa di avoid gitu ya. Nah, ini bagaimana mungkin resiko di accept ya kalau misalnya resikonya itu kecil dan tidak berimpact banyak terhadap perusahaan, mungkin perusahaan itu juga bolehlah di accept gitu ya. Eh, Nah, kalau untuk mitigate, bagaimana resiko kalau terjadi bisa diminimalisir impact-nya. Nah, itu namanya mitigation gitu ya. Lalu transfer, transfer resiko, gimana caranya kalau ada resiko itu nanti pihak ketiga yang akan menangani atau yang ketiban bebannya gitu ya. Itu namanya transfer resiko. Lalu avoid, bagaimana menghindari resiko. Ini salah satu contohnya misalnya kalau di eh, sistem integrity tentu kayak yang namanya data loss dan data inkonsistensi nggak mungkin bisa ditoleransi. Ini zero tolerance untuk itu. Karena kalau misalnya ditolerir ya sudah berantakan dia tuh datanya gitu ya. Dan kalau di perusahaan, kalau boleh saya bilang dari pengalaman itu tidak mungkin. Gimana caranya data itu harus konsisten sampai benar-benar dua poin resiko ini tidak ada gitu. Entah itu harus mengenhance sistemnya, entah harus di fine tuning atau diapain, pokoknya ini nggak boleh ada, nggak bisa ditolerir lah gitu ya. Ini contoh aja. Data inkonsistensi bisa jadi misalnya kalau kita mau mitigate gimana? Kalau mitigate misalnya validation rules-nya seperti apa, skripnya di-review juga secara berkala bisa jadi kalau itu ada ada nyenggol gitu bisa membuat data inkonsistensi gitu ya. Seperti itu eh, atau misalnya ditransfer model transfer itu artinya kita menggunakan model transfer dari pihak ketiga, nggak bikin sendiri misalnya. Seperti itu. Kan biasa di beberapa perusahaan udah kita pakai developer aja untuk misalnya mentransfer data dari aplikasi eh, front end ke back end gitu ya. Kadang itu juga ada bugs atau ada apa gitu membuat data menjadi tidak konsisten. Dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga yang sudah proven, ini juga salah satu bentuk dari transfer risiko gitu ya. Atau kalau mau avoid sama sekali single data source, ini contohnya gini. Misalnya data vendor gitu ya. Data vendor itu kalau di saya dulu itu adanya bukan di front end atau di WMS atau di mana itu adanya di ERP. Itu salah satu bentuk avoid supaya data untuk menghindari data inkonsistensi gitu ya. Jadi datanya satu sumber. Begitu juga misalnya di front end eh, ada gambar atau di front end maupun di ERP itu untuk image atau apa kebetulan misalnya aplikasi kita punya banyak ada di aplikasi mobile, punya aplikasi mobile, punya aplikasi web dan lain sebagainya itu data produk misalnya, image-nya, description-nya segala macam ditampung di satu tempat yang namanya CDN misalnya, Content Delivery Network. Nah, itu juga bagian dari cara kita untuk meminimalisir data inkonsistensi. Meskipun di situ misalnya kalau pakai CDN itu kita akan butuh juga menggunakan API atau apa gitu untuk data itu bisa terkirim ke front end kita entah itu mobile application maupun web application gitu ya. Lalu data loss ini juga nggak boleh gitu ya. Eh, Mitigasinya gimana? Kita harus punya tentu backup.
backup sistem. Gimana caranya kita punya backup atau menggunakan replikasi. Ini salah satu bentuk dari mitigasi juga. Ini sangat penting, terutama kalau di tim IT. Ini udah nggak bisa ditolerir. Ini harus ada nih gitu ya. Apalagi kalau datanya atau aplikasi apa infrastrukturnya dan aplikasi kompleks dan aplikasi yang dijalankan itu cukup banyak. Ini udah nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya. Atau misalnya kalau di beberapa tempat, eh, kalau data loss itu misalnya punya data center sendiri, itu bisa dilakukan cloud, backupnya justru di cloud gitu. Jadi kalau butuh sewaktu-waktu bisa kita ambil. Kalau saya dulu pernah datanya bukan di cloud, tapi kita bikin bangun sistem di hosting company, kita taruh server itu untuk melakukan backup gitu ya secara berkala. Jadi data-data utamanya justru dari server data center utama ke hosting gitu ya, supaya beda tempat gitu. Oke, ini salah satu ini aja. Terus gimana kalau integration, contohnya integration failure gitu. Ketika API Anda atau middleware-nya rusak, apa yang terjadi gitu, atau terjadi error. Nah, biasanya itu kalau pakai aplikasi yang third party yang sudah apa sudah terjamin itu sangat kecil, tapi akan tetap bisa terjadi gitu ya. Eh, Pernah terjadi juga misalnya contoh saya dulu bahkan sekelas Oracle aja juga bisa hang gitu kan. Eh, Pakai Oracle Service Bus middleware. Nah, apa yang terjadi? Mereka harus melakukan failover dulu di failover terus backupnya jalan failover lalu dijalankan satu-satu dan itu apa terjadi gitu. Tapi mau nggak mau itu harus di-accept oleh perusahaan karena apa? Ini salah satu contoh risk responnya di-accept karena apa? Nggak ada cara lain waktu itu. Jadi mau nggak mau kalau itu terjadi ya harus di-accept gitu. Nggak ada pilihan intinya begitu. Ini bisa jadi salah satu strategi accept juga gitu. Meskipun di balik itu misalnya kita bisa menggunakan cara manual gitu yang kita sudah sama-sama tahu misalnya misalnya pakai pakai XML kita create XML gitu ya supaya kita bisa ngelempar data dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain misalnya dari ERP ke WMS kita sudah karena kita sudah identify risikonya kalau middleware itu bisa jadi rusak bisa jadi kita membuat script kecil jadi data data sales misalnya, itu kita cemplungin di salah satu tools yang kita bikin, create XML. XML-nya itulah yang kita kirim ke tim warehouse. Nah, tim IT-nya warehouse selalu melakukan upload di WMS-nya dia, supaya akhirnya eh, data salesnya tetap bisa mereka terima dan bisa proses gitu ya. Itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, ini juga kalau misalnya seperti tadi kasus yang saya itu misalnya itu juga memang harus monitoring yang kuat gitu. Jadi daily terutama untuk peak peak time-nya. Kalau misalnya contoh saat jam siang gitu ya. Siang salesnya banyak untuk misalnya jam 12 sampai jam 2 let's say gitu ya. Nah, itu monitoringnya harus benar-benar ketat gitu. Karena apa? Bisa jadi kalau terjadi sesuatu, kita bisa responsnya dengan cepat gitu ya. Atau kalau terjadi data nggak terkirim nih gitu, kita bisa lakukan retry juga dengan tools yang ada yang dimiliki. Itu bisa juga. Jadi manual retry gitu ya. Itu dulu juga saya lakukan karena kebetulan OSB, misalnya Oracle Service Bus yang saya pakai waktu itu punya fasilitas untuk melakukan retry meskipun itu dilakukan manual. Jadi XML dari tiap transaksi itu di-create dulu, baru dicemplungin ke OSB, nanti OSB akan tembak kembali ke WMS-nya gitu. Itu contohnya. Nah, tapi untuk melakukan itu
semuanya memang karena manual harus saling berkoordinasi dan tahu sama tahu bagaimana cara prosesnya gitu sebelumnya gitu. Nah, ini contoh transfer integration failure juga misalnya kalau kita transfer ke apa responsnya misalnya contoh ya SLA kontrak dengan vendor misalnya ada vendor yang memang kita hire untuk mantengin aja pokoknya itu middleware-nya itu bisa juga itu salah satu bagian dari transfer resiko sehingga kalau terjadi sesuatu ya kita iniin ke dia gitu istilah katanya kita push bagaimana caranya biar itu bisa masalah bisa eh, cepat tertangani gitu ini salah satu bentuk dari transfer resiko gitu ya nah seperti itu. Nah, yang paling sering juga ini network failure. Network failure ini terutama untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan data centernya sendiri gitu, punya data center sendiri eh, yang semua infrastrukturnya dikelola secara internal gitu ya. Itu bisa terjadi. Meskipun mitigasinya kita bisa lakukan redundant network, jadi ISP-nya ada backupnya nggak cuma satu gitu ya. Bahkan atau misalnya kita pakai hosting. Tapi saya punya pengalaman, saya punya pakai hosting pun sempat down juga gitu. Padahal itu udah tier 4 gitu ya. Tier 4 tuh artinya dari power dia punya backup, koneksi punya backup, tapi tetap aja itu kejadian gitu ya. eh, Bagaimana caranya eh, padahal itu artinya kita sudah transfer ke pihak ketiga resikonya tapi masih tetap terjadi gitu bahkan untuk yang sekelas hosting tier 4 gitu. Eh, jadi ideal apa memang tidak ideal juga tapi itu terjadi gitu ya yang paling bagus sih memang kalau di cloud gitu cuma mahal gitu ya. Lalu resiko juga vendor lock-in. Vendor lock-in juga ini banyak terjadi. Seperti yang tadi saya bilang, contoh kasus di saya, karena pakai Oracle, ERP-nya harus pakai OSB misalnya. Meskipun bisa pakai yang lain, cuma karena satu dan lain hal harus pakai OSB, jadinya vendor lock-in. Nyarinya vendornya itu nggak ada. Di Indonesia pun nggak ada misalnya. Itu yang pernah saya alami, jadi harus pakai vendor luar. Apalagi kalau untung kalau di Asia, kalau di luar negeri misalnya beda time, ada time difference, nah itu masalah tuh gitu ya. Seperti itu. Nah ini contohnya pernah saya vendor login ketika aplikasi mobile apps vendornya ada di Meksiko. 3 tahun saya pakai itu, jadi kalau terjadi sesuatu aplikasinya nggak bisa dipakai karena apa? Pertama datanya tidak akurat karena integrasinya terhenti gitu ya. Yang kedua, nggak bisa belanja gitu karena memang sangat benar-benar tergantung oleh integrasi sistemnya gitu. Ini kalau vendor login kayak gini agak susah nih. Akhirnya karena ini salah satu poin sehingga waktu itu akhirnya diputuskan untuk eh, tidak menggunakan mobile apps di perusahaan saya yang lama. Gitu ya. Nah, ini salah satu yang lain lagi brain drain misalnya. Brain drain itu artinya expert dari perusahaan tenaga expert di perusahaan itu keluar gitu ya. Apalagi yang namanya sistem integration gitu ya. Ini si programmernya ataupun PIC-nya nih benar-benar orang penting nih gitu kan. Kalau terjadi sesuatu dialah orang pertama yang dicari gitu kan. Nah, kalau orang ini eh, apa keluar apa yang terjadi tuh. Nah, kalau responsnya misalnya kita backup, ada backup person gitu ya. Backup person, tapi yang pasti biasanya umumnya kemampuannya tidak sebaik PIC-nya gitu. Makanya kalau ini mau nggak mau orang kalau misalnya apa perusahaan cuma punya satu, nah itu resiko tuh gitu ya. Apalagi yang ditangani ya sorry, yang ditangani banyak, ya udah mantep deh tuh. Jadi orang penting dah dia gitu ya. Apa mitigasinya seperti apa? Mitigasinya nih kalau di yang saya lakukan dulu
saya membentuk yang namanya T-shape team. T-shape team artinya apa? T-shape team artinya satu orang programmer atau dua programmer misalnya. Dia nggak boleh eh, hanya tahu bidangnya dia saja gitu. Dia harus tahu juga bidang yang lain. Misalnya contoh, dia bisa aplikasi front end, tapi dia juga harus bisa aplikasi back endnya sedikit-sedikit, meskipun sedikit. Tapi dia tahu. Jadi ketika ada masalah, ada isu, maka dan orang yang PIC-nya itu tidak ada lagi berhalangan atau apa gitu, dia juga bisa juga menjalankan apa yang dijalankan oleh si PIC itu yang lagi nggak ada nih. Misalnya contoh dia nggak dia bisa lah melakukan apa yang dilakukan oleh PIC meskipun kadang butuh di telepon atau WA, tapi itu tetap bisa eh, apa problemnya tetap bisa ditangani gitu. Itu namanya T-shape team. Kalau yang hanya fokus ke satu aja itu namanya I-shape, I I-shape team, team member gitu ya. Dan itu eh, jadi resiko juga kalau masing-masing eh, tim itu hanya tahu bidangnya dia doang gitu. Seperti itu. Jadi itu salah satu strategi juga menghadapi risiko terutama kalau di IT, terutama untuk yang sistem yang saling terintegrasi gitu ya. Bisa juga pakai outsource gitu kalau kita transfer bisa biasanya ini pakai kontrak baik itu kontrak misalnya kalau terjadi sesuatu dia langsung datang langsung menangani atau bisa juga berdasarkan man hour gitu. Itu ada juga gitu ya. Nah, avoid-nya gimana bentuk avoid? Ya, kita harus bikin lesson learn atau dalam hal ini dokumentasi yang lengkap, terutama untuk yang sistem terintegrasi, terutama misalnya kalau kejadian putus koneksi, putusnya tuh kenapa? Kita harus tahu root cause-nya, terus apa yang sudah dilakukan supaya akhirnya benar gitu, step by step-nya. Nah, itu juga penting. Jadi ketika ada risiko itu sudah jadi isu, maka sedikit banyak kita udah tahu, oh langkahnya begini nih, A, B, C, D, E gitu ya. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh juga kalau sistem failure. Ini pernah bahkan eh, yang parahnya adalah ketika front end-nya mati itu atau ERP mungkin pernah kali ya. Sorry, pernah nggak ya? ERP-nya mati sih enggak sih. Front end yang saya pernah mati. Nah, itu memang harus melakukan business continuity plan-nya seperti apa, itu detail. Disaster recovery plan-nya seperti apa, apakah punya site yang di luar dari data center atau seperti apa. Biasanya kalau tim IT yang baik, yang IT governance-nya bagus, DRP itu kita lakukan minimal setahun sekali, DRP test gitu ya. Jadi eh, kita udah inian dulu sama manajemen. Kalau misalnya sistem itu terjadi failure, berapa lama di accept misalnya, let's say 2 hari gitu ya. Let's say 2 hari boleh untuk sistem ini, sistem A gitu ya. Nah dari 2 hari itu, dari situ kita akan bergerak gimana caranya supaya sistemnya kembali lagi dalam tempo 2 hari. Gitu. Atau 2 jam. Nah, itu sangat tergantung dari masing-masing perusahaan dan itu juga berhubungan dengan eh, kesediaan infrastruktur untuk mendukung itu semua gitu. Makin cepat tentu makin mahal gitu kan. Kayak di bank kan nggak mungkin eh, 2 hari gitu kan. Eh, 2 jam boleh, tapi kan dengan itu infrastruktur yang harus dibangun juga eh, sangat besar dan mahal gitu. Gitu. Itu tergantung. Jadi ada juga rollback prosedur. Itu pernah dilakukan misalnya kalau misalnya kita menaikkan versioning dari aplikasi terus tiba-tiba fail gitu ya. Nah, itu ada proses rollback itu juga harus dijalankan meskipun downtime, tapi itu salah satu bentuk dari accept resiko. Kalau misalnya gagal, kita harus bisa rollback, dikembalikan lagi ke sistem sebelumnya, setting dan sistem sebelumnya gitu ya. Seperti itu.
Itu risk response yang sharing pengalaman saya selama berapa tahun tuh ya menangani IT kurang lebih seperti itu. Ini harus dicatat, harus timnya juga tahu bagaimana cara ininya dan lain sebagainya gitu ya. Responsnya seperti apa dan ini juga di-share ke eh, manajemen gitu ya. Ini biasa kalau dulu di RP saya melakukan update setiap tahun wajib gitu ya. Dan policy dan prosedurnya juga diupdate setiap tahun karena ini juga poin audit untuk risk response seperti ini gitu ya. Oke, lalu challenge-nya apa sistem untuk sistem terintegrasi yang saat ini? Nah, smart orchestration dan monitoring, gimana caranya sistem yang banyak itu bisa jadi sebuah sistem terintegrasi yang saling apa terkait, terhubung dan benar-benar berjalan dengan bagus dan mulus gitu ya. Dan bagaimana tim bisa memonitoring ketika ada sesuatu failure gitu, itu bisa tertangani dengan cepat. Karena satu sih biasanya kalau udah sistem yang terintegrasi, satu aplikasi macet, semuanya ikut macet tuh, gitu ya. Seperti itu. Lalu data mapping automation. Nah, gimana misalnya eh, datanya sudah benar, tiba-tiba ada user, aku minta tambah data ini dong, gitu ya. Misalnya warehouse tiba-tiba minta data tambahan informasi tentang batch-nya gitu ya. Misalnya contoh data batch-nya atau data alamat detailnya, data kecamatan. Nah, itu artinya kelihatan di orang warehouse kelihatannya mudah gitu ya. Tapi di balik itu, wah itu kerja besar itu gitu ya. Bahkan untuk nambahin satu field. Karena apa? Biasanya eh, aplikasi-aplikasi yang sudah mapan itu fieldnya juga terbatas gitu ya. Kecuali bikin sendiri. Kalau bikin sendiri mah lebih lebih mudah gitu ya. Nah, selain selain nambahin field gitu ya, itu juga ada proses di balik itu kita harus testing lagi sistem integrasinya, macetnya di mana nantinya, terus potensi ininya seperti apa gitu ya. Jadi harus testing ulang juga dari nol gitu ya. Apalagi ketika jadi datanya bisa benar-benar apa yang diminta itu sesuai gitu. Dan kalau tektokan apalagi tektokan, nah itu juga eh, pastinya harus di mapping, lalu setelah jalan di testing dan dimonitoring juga gitu. Seperti itu. Ini biasanya biasanya ini ketika perusahaan itu makin berkembang atau bisnisnya makin berkembang atau ada berubah secara model bisnisnya, biasanya inilah yang jadi challenge-nya juga. Bagaimana data mapping itu bisa saling terupdate antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Gitu ya. Tadi challenge-nya juga data validation. eh, Bagaimana datanya itu benar gitu. Karena saya juga pernah kejadian ketika misalnya integrasinya itu punya sistem retry, let's say retry, misalnya ketika nggak terkirim selama berapa detik, dia akan retry lagi sampai misalnya let's say 5 kali itu ada tuh. Kalau DHL misalnya contoh WMS-nya tuh DHL linknya tuh 5 kali. Itu pernah, bukan pernah, bahkan beberapa kali kejadian sistem itu data transaksi yang sama bisa terkirim 2 sampai 3 kali gitu. Nah, itu eh, tadi balik lagi ke monitoring juga. Eh, Ketika monitoringnya bagus, dengan proses dan orangnya juga pas gitu ya, data integrasi yang isu seperti itu tuh bisa bisa ditangkap lalu kita bisa melakukan penanganan mungkin secara manual entah di WMS-nya data ordernya karena terbentuk 2 kali gitu jadi di cancel satu gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk resiko juga dan kita harus memastikan datanya tuh valid. Jadi misalnya pengiriman order itu benar-benar memang ordernya satu dikirim satu gitu.
ordernya dua, ya dikirimnya dua gitu. Seperti itu. Itu challenge juga karena ada aja pasti eh, sistem yang dibilang canggih dan hebat sekalipun pada suatu waktu juga akhirnya dalam tanda kutip akan lelah juga gitu ya. Saya bilangnya lelah di bahasa manusia ini aja, ya. Tapi pasti ada suatu waktu ngambek juga lah gitu. Lalu juga data security. Ini juga terutama kalau data integration itu terhubung antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Misalnya contoh ERP dengan payment gateway. Itu kalau payment gateway tentunya memang dia punya punya security yang bagus gitu ya karena memang ada standar protokol sendiri gitu ya untuk sistem integrasi ke sistemnya mereka, ada persyaratan-persyaratan. Tapi bagaimana dengan eh, antar perusahaan yang masing-masing aplikasinya bikin sendiri? Nah, yang punya protokol security-nya berbeda dan cara ininya berbeda dan data security-nya belum tentu antara perusahaan satu bagus, satu belum tentu sebagus perusahaan yang lainnya gitu. Nah, ini juga jadi challenge gitu. Karena bisa jadi si hacker kan bisa datang dari mana aja gitu ya, termasuk dari data integration dari API juga bisa masuk dia gitu. Selama dia tahu user ID, password, dan encryption-nya bisa dibobol, selesai tuh gitu. Nah, ini juga challenge dari data integration gitu ya. Lalu yang terakhir AI. Penggunaan AI untuk sistem integration juga ini juga challenge juga gitu. Gimana AI bisa membantu, tapi juga dari sisi security juga jadi challenge gitu misalnya. Karena data perusahaan tentu itu rahasia gitu, bersifat rahasia. Gimana kita memanfaatkan tools-tools AI selain membantu untuk peningkatan memperlancar bisnis, tapi juga harus diperhatikan dari sisi security-nya juga gitu ya. Itu challenge-nya. Nah, biasanya AI dipakai buat apa? Untuk predictive analysis. Kalau tadi kan datanya sudah terintegrasi, peran AI-nya akan makin mudah tuh sebenarnya. Karena apa? Dia bisa melakukan predictive analysis. Kalau ada anomali bisa langsung terdeteksi gitu ya. Eh, Lalu kalau itu bisa tahu juga, oh masalahnya tuh ada di mana, isunya ada di mana, itu juga bisa pakai AI gitu ya. Kalau saat ini, karena AI saat ini kan sebenarnya bisa terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi gitu ya. Baik pakai API, ada yang pakai webhook, ada pakai apa gitu ya. Yang terakhir yang lagi rame juga pakai MCP gitu ya. Itu juga bisa kita dan LLM itu juga bisa jadi tools yang cukup bagus eh, ketika sistemnya itu sudah terintegrasi gitu ya untuk nanti menunjang kebutuhan bisnis. Nah, future outlook-nya seperti apa? Kalau saya nih ya, mungkin teman-teman bisa tambahin atau bisa mengkoreksi kalau misalnya salah nggak apa-apa. Nantinya kalau saya lihat ketika sistem itu terintegrasi, yang pasti akan lebih mudah gitu ya. Karena sekarang ini di luaran banyak tools yang sangat memungkinkan integrasi itu bisa dijalankan dengan mudah dan nggak perlu misalnya nggak perlu ngoding dari nol gitu ya karena dengan tools bantuan itu koneksi cukup dikasih user ID, password dan beberapa kredensial lainnya itu bisa jalan gitu ya. Eh, jadi itu akan semakin mudah lah koneksi antar antar aplikasi. Tinggal bagaimana dan mau yang mana dipakai gitu aja. Dan itu AI juga sangat berperan juga karena integrasinya bisa tidak cuma menghubungkan tapi juga menganalisis gitu ya. Menganalisis kayak tadi eh, bisa juga melihat ini ada masalah nih, bisa langsung dideteksi masalahnya. Terus bisa juga mengenhance feature-feature yang yang ada gitu. Jadi selain
terkoneksi juga bisa menambah ada value editnya dengan menggunakan AI gitu ya. Lalu nanti kalau yang saya lihat semuanya akan mengarahkan ke cloud integration. Kenapa? Karena kalau saya prediksi cloud itu makin lama kemungkinan akan makin banyak yang dipakai sehingga harusnya makin murah gitu ya, nggak seperti yang berapa tahun sebelumnya. Dan orang makin pinter bagaimana mengakali supaya penggunaan cloud itu bisa optimal tapi dengan biaya yang minimum. Tentu dengan monitoring dan analisis segala macam. Jadi kalau dia pakai akan lebih murah gitu ya. Apalagi yang sekarang misalnya orang pakai ada SaaS gitu ya, software as a service. Nah, itu banyak aplikasi-aplikasi yang sudah, terutama ERP itu sudah eh, nggak lagi diinstal di data center perusahaan itu, diinstal in-house, tapi sudah mengarah ke cloud gitu ya. Yang saya tahu, misalnya Oracle, Oracle ERP-nya sudah ke cloud gitu ya. Di SAP juga ada mungkin, atau Odoo misalnya itu juga ada udah ke cloud. Nah, challenge-nya tadi bagaimana dari aplikasi yang di cloud itu terhubung dengan aplikasi yang lainnya, misalnya dengan WMS-nya lah kalau misalnya terpisah, atau TMS-nya lah gitu ya. Kalau terpisah, nah itu challenge-nya eh, ada tuh. Apalagi antar cloud, misalnya antara GCP dengan AWS misalnya. Gimana cara koneksiinnya gitu. Satu aplikasi ditaruh di eh, cloud bukan Google, sementara aplikasi utamanya taruh di Google misalnya. Atau taruh di Oracle, Oracle Cloud gitu ya. Itu bisa. Sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi challenge-challenge-nya itu karena memang banyak yang sudah mengarah ke cloud base gitu ya. Dan integration-nya juga biasanya disediakan meskipun agak berbeda. Terus automation-nya juga ini juga membuat eh, perkembangan sistem yang terintegrasi itu makin makin dibutuhkan. Kenapa? Contoh semuanya sudah dimonitor pakai IoT misalnya. Semua data, misalnya untuk pabrik, semuanya sudah automation, semua sensor, semua indikator, semua sensor, aktuator itu semua sudah masuk ke server, datanya semua dikirim ke server. Nah, itu juga membuat sistem yang terintegrasi itu makin dibutuhkan gitu ya. Apalagi nggak cuma datanya disimpan di database misalnya. Data itu juga ditampilkan, itu juga data ditampilkan misalnya di Power BI itu juga narik data beda dari gimana dari Power BI, dari database diambil ke Power BI gitu ya. Itu juga salah satu contoh integrasi gitu ya. Nah, ini automation memang belakangan karena makin berkembang semua perangkat dan semua indikator-indikator di manufacturing maupun di pabrik gitu ya, itu bisa di datanya bisa dikirim ke server gitu ya. Nah, ini blockchain traceability jadi datanya bisa di dalam bentuk blok-blok gitu, nanti bisa ketahuan kira-kira oh ininya kalau ada masalah ini ada di mana nih, bisa langsung di di trace gitu ya. Karena kedepannya blockchain ini kemungkinan makin bagus karena teknologinya juga sudah sangat bagus gitu untuk dipakai seperti itu. Summary-nya, jadi seperti yang saya infokan, integrasi itu apa ya? Mau nggak mau, semua perusahaan pasti akan membutuhkan integrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Karena hampir tidak mungkin perusahaan punya satu aplikasi yang bisa memenuhi semua kebutuhannya, nggak mungkin. Jadi semua punya spesialisasi, aplikasinya ada spesialisasinya, jadi butuh integration gitu ya. Dan integration itu bukan hanya buat internal, tapi kadang juga buat
koneksi dengan perusahaan yang lain gitu ya. Dan itu sebuah apa ya, ya nggak mungkin, pasti terjadi gitu. Ya, dan untuk bisa itu memungkinkan supaya perusahaan bisa kompetitif, tim supportnya juga harus solid, baik tim IT-nya maupun tim dari masing-masing departemen, gitu ya. Harus di training yang benar, yang apa bagus gitu ya, supaya kalau terjadi failure atau terjadi kegagalan sistem, semua bisa bergerak, punya SOP-nya, punya standarnya, caranya sudah tahu dan kapan harus ininya, siapanya juga sudah tahu gitu ya. Karena kalau dari pengalaman saya tidak ada sistem yang sempurna gitu ya. Terus enhance data governance nih. Ini penting karena sistem terintegrasi, data juga selain terintegrasi juga ada di mana-mana gitu ya. Bisa jadi data disimpan di masing-masing apa aplikasi. Tentu data governance ini juga dibutuhkan. Jadi kalau misalnya melaporkan ke apa bikin report gitu ya, kita harus tahu data data ini harus diambil dari yang mana gitu. Kecuali kecuali semuanya di dump, data semua aplikasi di dump di satu tempat, tapi tentu itu akan sangat mahal gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang meskipun saling terintegrasi tapi datanya ada yang lebih lengkap di mana gitu. Jadi apakah di front end-nya atau di ERP-nya atau di WMS-nya tergantung kebutuhan datanya seperti apa. Nanti ketika ada kebutuhan report, si pembuat report juga harus tahu tuh, oh ini ngambilnya dari mana gitu ya. Kecuali perusahaannya sudah tadi mendam semua data di satu tempat dan bisa pakai AI. Nah, itu udah lebih mudah tuh gitu ya. Jadi suruh AI aja tuh yang iniin, yang kerjakan karena di satu tempat. Jadi nggak usah ada inian lagi, tinggal bertanya. Itu model MCP ya. Eh, aplikasi MCP kalau mau buat report itu ada yang sudah bisa. Jadi si apa pengambil keputusan tinggal nanya nanti semua di apa si aplikasi MCP-nya akan connect ke database yang ada lalu mengcombine dan menampilkan reportnya seperti itu. Itu sudah ada. Oke, terus juga AI juga bisa mengakselerasi dan stabilize integration gitu ya. Itu tadi contohnya kalau kita pakai AI bisa jadi bisa melihat ada ada anomali gitu, dia bisa melakukan notification atau dia eh, bisa juga minimal notification lah. Kalau sistemnya ada failure, langsung dia tahu mendeteksi dan bisa kirim notification. Itu salah satu contoh penggunaan AI untuk integrasi sistem. Gitu ya. Dah, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Atau yang mau sharing pengalaman, boleh. Mhm. Ya, teman-teman ya, kalau ada pertanyaan ataupun menambahkan ya, sharing pengalaman juga boleh ya. Bisa raise hand dulu ya. Ayo. Wah, Aziz. Ya, Mas Aziz, silakan. Silakan Mas Aziz. Masih di mute, Mas. Ya, Mas Aziz Abimanyu, silakan. Masih di mute, Mas. Ayo, nunggu Mas Aziz yang lain.
Dah, malah keluar. Koneksinya kali dia. Iya, Oh, ini Pak Ferry nih yang on cam. Oke, selamat malam Pak. Izin Oh, izin tanya sekalian sharing ya Pak. siap-siap. Ayo, silakan Pak Ferry. Eh, jadi gini Pak, di tempat saya di warehouse itu saya sering mengalami ketidaksesuaian antara stok akhir sama stok awal pada saat kita mau melakukan transaksi Pak. Itu eh, kira-kira kesalahannya karena ada transaksi yang gagal atau seperti apa ya Pak ya? Soalnya ketika saya coba konfirmasikan ke tim IT, tim IT-nya belum bisa melacak seperti itu. Eh, jadi sementara ini yang saya bisa kerjakan adalah sesuai dengan pengalaman saya dulu. Jadi saya coba untuk melakukan eh, compare data manual, Pak. Jadi stok akhirnya saya coba compare dengan penjualan, dengan retur, dengan barang masuk, terus kemudian saya coba compare lagi dengan stok awal pada saat tanggal besoknya seperti itu, Pak. Kira-kira kejadian itu apakah memang indikasinya karena ada transaksi yang gagal, Pak, atau seperti apa? Terima kasih. iya, oke. Ini saya jawab dari sisi IT dulu ya. Ya, berdasarkan pengalaman saya, mungkin nanti Pak Yudi bisa tambahin sebagai orang warehouse ya, Pak. Oke, biasanya benar Pak. Kejadian juga Pak. Memang ada beberapa kejadian seperti tadi yang saya bilang, yang saya infokan. Kadang datanya itu masuk ke WMS gitu ya, dari ERP gitu. Karena kebetulan waktu itu saya aplikasinya berbeda antara WMS-nya dengan ERP gitu ya. Data berbeda. Kadang tadi data satu transaksi bisa terkirim dua kali gitu ya. Bisa terkirim dua kali dan dikirimnya dua kali gitu. Nah, itu bisa terjadi dan ketika apa? Ketika kejadian bisa selisih tuh, Pak. Entah gimana di warehouse-nya itu mungkin terjadi, Pak. Tapi biasanya kalau di tim warehouse-nya udah tahu nih, biasanya ada komparasi manual, Pak, betul yang Bapak bilang. Di compare manual tuh, kok datanya segini, eh, salesnya kok lebih banyak gitu ya. Jadi itu bisa bisa diminimalisir, Pak. Tapi kalau ini saya sih biasanya dulu setiap hari ada mesti namanya di rekon ya, Pak. Ada rekon, Pak. Ada Hmm. rekon. Oh, datanya segini, ini segini, terus lalu dan beberapa ini dilakukan cycle count, Pak. Nah, itu jadi data di awal hari, terus transaksinya berapa sama di akhir hari itu berapa, itu di compare terus gitu, Pak. Sehingga datanya bisa bisa valid terus valid gitu ya, sama terus gitu. Kalau kalau berbeda baru nanti dicari lagi tuh, oh bedanya di mana nih gitu. Itu sih, Pak. Pak Yudi mungkin mau menambahkan, Pak. Oh, iya. Kalau di saya sih, Pak Ferry pastilah. Memang kan kalau di warehouse ini kan ada aja ya. Hanya memang dia menggunakan dua sistem dulu, BIPIC RMS. Memang yang diinfokan Pasila tadi ya, salah satunya cycle point itu sangat membantu ya, memastikan bahwa stok yang ada itu sesuai gitu kan. Itu. Ditambah memang ada sama Devet saya itu dibuat begini. Dibuat meeting weekly. Jadi semua historical yang ada di sistem
terutama yang berkenan dengan aktivitas administrasi, inventory dan ini admin outbound inbound itu di apa ditampilkan Pak Sila. Hmm. Ketahuan tuh kan akunnya kan masing-masing ya. Jadi si A melakukan apa, jam berapa, transaksinya apa, itu langsung ketahuan. Memang awalnya data di sistem itu jadi acak-acakan karena tidak pernah dipantau gitu. Tapi semenjak ada mandatori seperti itu, awal-awalnya ada tuh kelihatan. Jadi akun A ini melakukan transaksi pemindahan stok gitu loh. Tidak tertib administrasi lah ya. Ini indikasinya fraud, curang gitu loh. Dengan ada meeting seperti itu, perlahan transaksi-transaksi aneh itu hilang. Jadi memang punya kepentingan itu orang accounting finance sama inventory control dan ini warehouse-nya. Mungkin perlu juga gitu Pak Ferry. Jadi orang IT-nya ngelihat nih ada transaksi apa sih gitu loh. Kalau aneh-aneh itu bisa langsung ditanyakan. Jadi kita meeting itu minimal apa staff admin, supervisor, manager sampai ke dev head. Itu didampingi sama orang accounting juga. Jadi mereka yang tanya. Kan kebetulan saya waktu itu ada 3 site tuh. Site saya ada di Kalideres, transaksinya apa kelihatan tuh pastilah. Hmm. Ditanyain tuh, ini kenapa dipindahin? Yang ngelakuinnya siapa? Siapa yang perintahin gitu loh. Karena awalnya jujur aja banyak banget transaksi aneh-aneh gitu loh. Ya, kadang kalau Itu juga ada ini apa? Barang retur nih, Pak Ferry. Lognya retur itu barang bisa dipindahin jadi barang bagus. iya, betul. Gitu loh. Itu bisa kejadian. Jadi kalau dipantau seperti itu, akhirnya hilang. Jadi mereka kan karena terpantau ya. Awalnya memang jujur aja datanya memang berantakan gitu loh. Karena sering terjadi begitu, dibuatlah meeting weekly. Historical itu apa diangkat gitu loh. Gitu sih Pak Ferry, Pak Sila. Iya. Eh, terima kasih untuk teman-teman yang masih tetap stay di sini ya kan, ikut diskusi, ikut sharing, Pak Ferry ya, Pak Wastika, Pak Minarno tadi dan lain-lain ya. Terima kasih. Podcast hari ini kita tutup ya. Teman-teman silakan selamat beristirahat dan selamat beraktivitas untuk hari Senin besok ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Sila dan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, Terima kasih. ya Pak Ronald terima kasih, Pak Ferry, Pak Wastika terima kasih ya. Terima kasih Pak Yudi, Pak Sila, Iya, teman-teman. makasih. Rekan-rekan, salam kenal. Recordingnya Pak Sila Oh iya, matiin. sebentar. Stop recording.